Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya ada? Jelas, Pak. Terdengar jelas? Ya, jelas, Pak. Oke, selamat datang untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya bisa menyapa kalian di sini pada acara kita pada malam ini, yaitu Revisi Talk. Insya Allah kajiannya akan segera kita mulai. Jadi untuk teman-teman Sobat Javisa yang sudah hadir lebih awal, aku mengucapkan terima kasih banyak. Dan sembari menunggu teman-teman lainnya, boleh banget disiapkan untuk catatannya dan eh, cemilannya juga disiapkan. Ya, oke. Akan dan disiapkan semuanya dan termasuk sinyalnya juga akan agar kita semua bisa menyimak kajian pada malam ini. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kajian online pada malam ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin. Saya saya di sini Ilham Hadim Darmawan sebagai host pada malam ini. Insya Allah akan memandu jalannya acara pada malam ini. Untuk malam ini audiens sudah 36 peserta dan di sini teman-teman dari kota mana aja nih yang sudah hadir Zoom? Hmm, Katanya dari Jakarta, Rohman dari Jogja, dan dari Bandung juga, Bogor, dan dari Bandung juga. Nanti wah dari jauh juga, dari Indonesia bagian timur juga. Cirebon ada, Palembang hadir. Ya, ya. Dan untuk teman-teman semuanya, apakah ada yang tahu pada malam ini kita akan bahas apa? Tapi mengenai apa? Kak Aya, ya, persiapan jadi imam keluarga. Yang lainnya ada yang tahu? Hmm, Ya, ya, siapin diri menjadi imam keluarga. Oke, Oke, malam ini
kita akan bahas topik mengenai siap menjadi imam, bangun karakter diri sebelum akad sama Bang Adi. Oke, untuk membuka acara ini agar diberkahi, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu leaders Jovisa, yaitu Karomah. Kepada Karomah, kami persilakan. Sobat Jovisa yang di sekitarnya ada mushaf, mohon diambil ataupun boleh menggunakan Al-Quran elektronik, dibuka surat An-Nisa ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa'in ata'nakum fala tabaghu alaihin nasabila. Innallaha kana aliyan kabira. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan yang menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan kasiran kepada Kak Rohmah atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dan semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala. Amin. Oke, karena pematerinya sudah ada di Zoom, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Ustadz, Bang Adia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ilham. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah saya, Bang. Alhamdulillah. Ini aku
bisa panggil abang apa Ustadz ya? Ab- Abang aja. Kalau dipanggil Mbak saya nggak suka ya. Panggil abang aja. Santai. Ini kebetulan abis sholat Isya, jadi saya pakai peci. Masya Allah. Kayak gitu. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya te- terima kasih banyak untuk Bang Nadia yang sudah Sama-sama. berkenan untuk mengisi kajian pada malam ini. Siap. Izinkan saya untuk memperkenalkan Abang Dia dengan membacakan CV. Masya Allah. Bang Nadia salah seorang wakil pengasuh pusat dakwah Masjid Kapal Munjalan Indonesia dan Temacaria @antipaper.ofc. Bang Nadia ini lulusan S1 di Darussalam Gontor dan S2 di Unisba Fakultas Ekonomi Islam. Baik, tanpa berlama-lama lagi, aku mempersilakan untuk Bang Dia untuk menyampaikan kajiannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Siap, Masya Allah. Makasih Bang Ilham udah membuka acara dengan hikmat dan bisa memberikan saya kesempatan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget ya bisa kumpul malam hari ini sesuai dengan nama komunitasnya Jofisah, Jomblo Fisabilillah, Masya Allah. Ini mayority yang masih belum menikah berarti ya. Ada yang sudah menikah di sini? Boleh raise hand yang udah nikah. Bang Ilham udah nikah belum? Kelihatannya sih udah pernah Belum Bang, belum. Hah? Belum ya? Belum Bang, belum. Oh, belum. Iya. Ini adalah komunitas teman-teman yang lagi belajar ya untuk memantaskan diri, untuk mempersiapkan diri. Alhamdulillah. Dan insya Allah malam hari ini judulnya adalah bagaimana memantaskan diri menjadi suami. Tapi saya lihat nih yang daftar yang datang ini banyak perempuannya. Nggak apa-apa. Karena salah satu indikator penting hari ini adalah jangan sampai para akhwat ini milih laki-laki atau suami yang red flag dari awal. Padahal Ustadz dulu waktu sebelum nikah dia perhatian banget loh. Dia ngebangunin saya tahajud. Dia ngajak saya sholat tepat waktu. Dia ngingetin puasa yaumul bid. Tapi kok pas nikah dia main game terus ya? Wah itu salah satu ciri buaya syariah itu gitu. Ya kan? Ciri-cirinya itu dia akan romantis dan soleh sebelum menikah. Dia akan memberikan perhatian lebih sebelum nikah. Akhirnya ketika nikah tiba-tiba pelit, tiba-tiba kasar. That's the way buaya-buaya syariah itu hari ini muncul. Nah makanya saya akan ngasih indikator-indikator penting buat kakak-kakak akhwat-akhwat yang hadir malam hari ini. Gimana sih cara nentuin laki-laki yang benar? Jangan sampai kalian semua nanti menikahi nyari suami tapi yang dinikahin bukan laki-laki. Yang dinikahin labi-labi. Bahaya, ya kan? Tahu labi-labi nggak? Kura-kura bertempurung lunak gitu ya. Bulus. Nah, itu laki-laki yang kayak gitu banyak hari ini. Nah, oke. Baik, perkenalkan nama saya Adi Nugraha. Hari ini sering dipanggil Bang Adi ya. Saya alumni Gontor 2009 tamat sampai 2014 S1 di sana. Lanjut S2 di Unisba Bandung karena saya orang Bandung aslinya. 2020 saya pindah ke Pontianak sama Ayahman Sulaimanul Hakim dan sekarang saya di Masjid Kapal Munzalan fokus di creative centernya. Dan saya juga sekarang lagi ngegarap satu tempat belajar namanya Belajar Berkeluarga. Alhamdulillah udah ada terbit 2 buku saya sama istri. Buku saya judulnya Belajar Jadi Suami dan bukunya istri Belajar Jadi Istri. Bukan buku teoritis karena pengen ngebahas teori, tapi buku semacam pengakuan dosa selama 8 tahun saya nikah. Jadi nanti saya kasih hadiah deh teman-teman yang interaktif, yang jawab atau yang apa nanti saya kasih e-booknya, oke? Doain nanti bulan Agustus bukunya terbit. Jadi sekarang masih dalam bentuk e-book. Baik, alhamdulillah. Udah pada siap belajar malam hari ini?
Kalau sudah siap, kita sama-sama siapkan isi hati kita, kosongkan gelas kita, sama-sama kita niatkan kita belajar lillah, kita niatkan belajar kita betul-betul mencari ilmunya Allah, mencari kebenaran. Jangan sampai belajar hanya untuk mencari pembenaran. Ya Allah, kami niat belajar hari ini untuk mendapatkan kebenaran yang Engkau tunjukkan pada kami, bukan untuk mencari pembenaran atas nafsu kami. Karena hari ini banyak orang lihat kajian tuh pengennya dapat pembenaran yang membenarkan nafsunya. Akhirnya nyari kajian yang sesuai apa yang dia mau. Ini insya Allah malam hari ini enggak ya. Malam hari ini saya akan bilang kalau hitam itu hitam, putih itu putih, pahit itu pahit. Kita telan bareng-bareng. Kalau nggak kuat silahkan bertahan ya. Pakai sabuk pengaman biar nggak turbulensi. Baik teman-teman. Kalau saya agak sering bercanda, jangan kaget. Emang saya orangnya sering bercanda. Ya, tapi kita santai aja. Malam hari ini saya share screen nanti. Insya Allah kita bakalan belajar tentang siap jadi suami. Oke, bagaimana kita siap jadi suami? Maka kajian malam hari ini saya dedikasikan untuk para ikhwan, para laki-laki yang sedang siap belajar, dan para akhwat yang sedang mempersiapkan diri menjadi pendamping dari para suami. Baik, kita mulai kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, tugas utama suami itu apa sih? Nah, sebelum teman-teman maju ataupun menikah ataupun pengen, Ustaz saya udah pengen. Nah, pertanyaannya, tugas suami itu mengatur apa nuntun? Ini dua hal yang berbeda. Kalau ngatur itu dia berarti mau manage semuanya, dia megang, atau dia nuntun. Ya udah saya nuntun aja. Gimana ini ngaturnya? Atau nuntut, atau malah direct, atau malah gimana? Nah, ini yang harus kita pecahin bareng-bareng. Malam ini saya cuma bahas 2 ayat. Ayat pertama yang kita bahas, yang pertama adalah ayat populer dari bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan. Allah berfirman di Quran surah An-Nisa ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini adalah pemimpin bagi kaum wanita. Qawwam bagi kaum wanita. Sebelum saya bahas apa itu qawwam, materi pertama yang akan saya bahas adalah siapa itu rijal. Teman-teman tahu nggak? Kata-kata rijal itu adalah jamak dari rojulun. Rojul itu satu akar kalimat dengan kata-kata rijalun. Ro jim lam. Rojulun, rijalun itu satu akar kalimat. Saya mendapatkan materi ini dari Ustadz Ajo Bendri ketika beliau datang ke Pontianak. Beliau sampaikan rojul itu, laki-laki itu adalah seorang makhluk yang Allah ciptakan yang memang fungsinya sama seperti kaki. Kalau ada orang hari ini bilang gini, kepala keluarga itu laki-laki, tapi perempuan itu adalah lehernya yang mengarahkan ke kanan dan ke kiri. Terus netizen ada yang komen, benar perempuan itu leher. Emang kenapa? Orang kalau sakit leher yang disalahin bantal gitu. Jadi nggak mau salah, nggak juga. Itu perempuan yang nggak ada di kajian ini ya. Itu perempuan di Samudra Atlantik. Di sini tuh masya Allah solehah ya, perempuan-perempuannya solehah. Jadi konsepnya gimana hari ini laki-laki itu ternyata bukan kepala doang. Laki-laki dalam konsep agama Islam itu disampaikan bukan hanya zakar, bukan hanya seks, bukan hanya kelamin, tapi rijlun adalah sifat kerojuliyah, sifat kelaki-lakian yang harus dimiliki. Karena base-nya kata-kata rijlun itu berdasarkan kaki, sama dengan kaki. Rijlun dan rojulun itu sama. Kaki itu gimana? Menopang. Badan kita kalau nggak ada kaki oleng, nggak bisa jalan. Kaki itu harus kuat. Dan kaki itu tempat kita ngelangkah, menentukan kemana tuh kaki. Makanya dalam sunnah-sunnah kita tuh masuk kamar mandi mulai dari kaki kiri, keluarin kaki kanan. Masuk masjid mulai kaki kanan, keluarin kiri. Kaki itu benar-benar tempat kita melangkah. Nah, laki-laki harus mau melangkah, harus bisa menahan beban, dan yang ketiga harus berani ngambil keputusan. Itu filosofi sederhana dari satu kata dalam Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata laki-lakinya ini yang penting. Teman-teman yang ada di sini, para ikhwan soleh dengan rahmati Allah, yang laki-laki harus dipastikan apakah antum ini laki-laki, antum labi-labi. Karena banyak hari ini laki-laki yang ketika sudah menikah nggak mau berfungsi jadi laki-laki. Kerjanya main game online, nongkrong sama temennya, kerjanya main pinjol, ya kan, main judi online, nauzubillah. Terus kerjaannya nongkrong, main, wah gitu doang. Circle-nya itu aja, mabar, main game, sok keren, apa segala macam.
menurut saya itu adalah laki-laki yang keluar dari kodratnya. Kenapa? Karena laki-laki itu adalah orang yang berani mengambil tanggung jawab. Dia harus berani menanggung beban. Maka wajar kalau anak laki-laki dibesarkan dengan diberikan tanggung jawab. Nanti someday kakak-kakak di sini yang sudah menikah punya anak cowok, wah laki-laki itu harus diberikan tanggung jawab. Maka apa? Maka hari ini yang harus saya tanamkan sama teman-teman, yang harus kita sampaikan, bagaimana jadi laki-laki dulu sebelum jadi suami. Sebelum menikah, sebelum jauh ngobrol kemana kita menikah dan bagaimana nanti setelah menikah, pahami dulu 3 hal ini. TDS. Mahkota laki-laki ada di 3 hal ini. Kawan-kawan yang hadir malam hari ini, ibu-ibu yang hadir, kakak-kakak yang hadir, cek calon antum ada nggak 3 hal ini. Kalau ketiga hal ini tidak ada, red flag. Ustadz, saya maklumilah dia kan, nanti pas nikah Anda yang akan melumat semuanya. Hati-hati. 3 hal ini adalah spek dasar seorang laki-laki, bukan suami, laki-laki. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab itu diambil dari 2 kata, tanggung dan jawab. Laki-laki itu harus berani menanggung di dunia dan harus siap menjawab di akhirat. Jadi laki-laki itu nggak mudah, kata siapa? Ya kalau ada ilmunya semuanya bisa. Contoh teman-teman gini, Ustaz ribet banget jadi cowok ya, capek banget kayak hidupnya. Ini harus gini, harus gitu. Bagi yang nggak tahu capek, kayak orang ngadepin ujian. Teman-teman ngadepin ujian, tiba-tiba ujian dadakan gitu. Ayo semuanya, kita sekarang ada ujian dadakan, kuis. Wah panik, karena nggak pernah belajar. Tapi kalau udah ada ilmunya, ada ujian dadakan ya materi matematik, dia seneng. Kenapa? Karena dia memang seneng ngelatih dirinya dan memperdalam ilmunya. Nah, orang-orang hari ini kenapa bilang, aduh capek banget jadi laki-laki, capek banget jadi umat Islam, capek karena nggak punya ilmunya. Akhirnya ketika ujiannya datang panik. Nah, laki-laki yang bertanggung jawab adalah laki-laki yang mempersiapkan dirinya untuk amanah yang akan datang setelahnya. Teman-teman hari ini masih kuliah. Teman-teman hari ini masih atau udah beres kerja, masuk awal-awal masa kerja, mau nikah 2-3 tahun lagi, tahu itu akan datang, maka yang harus antum persiapkan adalah ilmu menjadi suami. Bukan malah berpikir, aku masih nikah 2-3 tahun ya, sekarang waktunya senang-senang lah, pacaran, jalan-jalan, habiskan uang. Ya itu antum sedang kehilangan tanggung jawab antum. Maka wajar orang-orang yang seperti itu ketika nanti menikah, dia nggak mau nanggung. Dan nggak bisa jawab nanti di akhirat. Ini gimana? Bingung dia. Ya kehilangan tanggung jawabnya. Makanya saya selalu, kalau nanti membesarkan anak laki-laki, kuncinya adalah memberikan dia pride, tanggung jawab, dan mengapresiasi tanggung jawab yang berani diambil. Ente hebat, keren anak ayah, mantap. Ambil itu nak, naik ke atas nak, ayo berani. Udah turun, keren, mantap. Jagain adik ya, jagain rumah ya. Itu adalah kata-kata yang harus diberikan dari kecil kepada anak kita. Karena apa? Karena dia harus bertanggung jawab. Sudah dia jatuhkan makanan, jatuhkan minuman, nangis, udah nggak apa-apa, ayah pukul minumannya, ayah pukul makanannya. Harusnya, ayo bersihkan, berani, ayo berdiri. Latih apa? Latih tanggung jawab. Jadi laki-laki jangan jadi labi-labi, ya. Jangan jadi hal yang lain. Nah hari ini banyak laki-laki kehilangan kelaki-lakiannya karena kehilangan keberanian dia memberikan tanggung jawab. Orang yang mau berani bertanggung jawab itu orang yang luar biasa. Makanya teman-teman harus dipahami, someday sekalian jadi suami, ya, kalian telah memindahkan tanggung jawab seorang ayah ke pundak kalian. Saya tulis di buku saya, di e-book pertama saya itu adalah kesan saya ketika saya bilang sama istri saya bilang sama mertua saya terima nikahnya. Ketika akad itu terucapkan, maka beban tanggung jawab yang dipikul oleh seorang ayah 20-an tahun itu pindah ke pundak saya. Dari makannya, dari sandangnya, dari papannya. Ya kan? Itu semua yang tadinya sang ayah membesarkan anak dengan cinta dan kasih sayang, hari itu pindah ke pundak saya. Maka saya harus membesarkan dengan cinta yang setidaknya sama. Bahkan kalau bisa lebih besar lagi. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab. Hari ini banyak laki-laki yang KDRT berani mukul istrinya. Hari ini banyak laki-laki yang tidak mau ngasih nafkah istrinya. Apa yang hilang? Tanggung jawab. Latihan tanggung jawab sekarang. Mumpung masih kuliah, ikut aktivitas. Itu jadi aktivis, jadi apa? Ambil tanggung jawab. Ustadz, ada kerja kelompok nih. Kelompok saya bertiga, tapi saya juga yang ngerjain. Gak apa-apa, itu tanggung jawab yang antum ambil. Jangan sampai antum jadi orang yang membebani orang lain. Oke?
Dimensi yang pertama yang harus antum kuasai adalah antum pastikan diri antum, para laki-laki di sini adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Kakak-kakak, perempuan-perempuan, akhwat-akhwat solehah, cek calon antum. Ya, kalau dia lepas tangan, sering menyalahkan. Rumusnya orang yang tidak bertanggung jawab tuh SOSKS. Semua orang salah kecuali saya. Bro, skripsi kok nggak selesai-selesai? Gara-gara dosen. Senangnya kayak gitu. Pasti dia playing victim. Dia gampang blaming. Pokoknya orang yang nggak mau tanggung jawab tuh kuncinya di 3 kata. BEJ. Blaming, excuse, and justify. Dia akan nyalahkan orang lain. Gara-gara ini. Kok lu kayak gini? Gara-gara dia bro, gue ditinggal gitu. Bukan laki-laki tuh ya. Terus excuse, mencari pembenaran. Ya wajar lah, gue kan broken home. Ya wajar lah, gue kan single, gue kan anak yatim. Ya wajar lah, dia ngasih kewajaran. Dia ngasih pembenaran atas semua perlakuannya. Lu kok jadi bad boy? Ya wajar lah, gue kan gak ada sosok ayah dalam hidup. Itu orang yang gak mau tanggung jawab. Nanti dia akan mengexcuse dirinya dengan semua keadaan dunia. Hei, cowok jangan jadi kayak gitu. Dunia tidak peduli dengan apa yang kau tanggung. Dunia tidak peduli dengan apa yang kau rasakan. Ini pahit, tapi silahkan telan. Karena laki-laki diciptakan untuk bisa menahan itu. Yang terakhir apa? Orang yang gak mau tanggung jawab adalah orang yang selalu justifying. Dia selalu justify, membenarkan keadaan. Ya, emang Gen Z emang kayak gitu sih gayanya. Ya emang kayak gini. Enggak. Dia gak mau dirinya salah. Dia gak mau dia memperbaiki diri. Wah, orang kayak gini, jangankan membangun keluarga, membangun diri aja gak bisa. Dia gak bisa menyiapkan dirinya untuk membangun kebaikan. Gak bisa. Oke? Yang pertama, tanggung jawab. Jadi laki-laki adalah jadi orang yang bisa bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin. Jadi laki-laki harus jadi disiplin. Teman-teman yang sering datang ke kampus telat 5 menit, 10 menit, setengah jam, perbaiki diri. Itu perbuatan yang zalim. Gak ada hadis yang membenarkan, gak ada ayat Quran yang membenarkan. Muslim wajib disiplin. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Kalau kalian sholat 5 waktunya subuh jam 7, zuhur jam setengah 3, asar jam 5, maghrib mepet ke isya biar 1 kali wudu, atau isyanya dikerjakan menjelang subuh, hati-hati Anda red flag. Kakak-kakak kalau ada cowok ke rumah pakai baju seragam, berpangkat, atau dia pakai ASN, apapun namanya, datang senyum-senyum, gajinya 2 digit misalkan, pakai lanyard BUMN misalkan. Terus ditanya, jangan nanya gajinya berapa, sekolah di mana, itu nomor belakangan. Tanya pertama apa? Tadi sholat subuh di mana mas? Kalau dia nyengir kuda, hehehe di kamar, hehehe di kos-kosan, hehehe nggak sholat, skip. Allah aja dia duain, apalagi kalian. Orang yang berdisiplin itu adalah orang yang siap dengan komitmen waktu. Waktu aja dia jaga, apalagi komitmen. Makanya saya ada beberapa teman saya yang hadir di sini yang ikut event sama saya nggak pernah datang terlambat. Di sini ada admin saya, yang kalau saya datang ke satu lokasi, dia panik duluan. Ustadz nanti katanya, Bang Adia nanti jam 9 acaranya, ini masih jam 8.30, kenapa udah nyampe sana? Ya masalah, saya bilang. Memang ini adalah karakternya. Muslim tuh kayak gitu. Gak boleh diundang jam 8 kita nongol jam 9, saya bilang. Malu lah Rasulullah nanti sama kita. Ya kan? Kita harus jadi orang yang disiplin. Wujud utama disiplin laki-laki adalah dibangun subuhnya. Wah, Masya Allah, kalau jadi laki-laki bangun subuh tepat waktu, mandi ke masjid dalam kondisi wangi dan keren. Kakak-kakak jangan nyari laki-laki di malam hari. Jangan nyari calon-calon antum di keramaian malam. Cari calon-calon antum di sepinya waktu subuh. Tapi hati-hati, ada buaya jam 3, buah lakum di dalam peti. Assalamualaikum uhti. Itu hati-hati ya. Ada juga yang kayak gitu tuh. Modus-modus operandinya itu broadcast ya, hati-hati. Oke. Lanjut. Yang terakhir adalah sabar. Laki-laki itu adalah orang yang harus sabar. Zat yang harus bisa menahan sabar. Mempunyai sabar. Sabar artinya apa? Sabar itu artinya menahan. Sabar itu adalah kondisi di mana kita bisa menahan. Allah kasih 2 ujian. Ujian kebaikan dan ujian keburukan.
Ketika Allah kasih keburukan, Allah kasih ujian yang buruk, penyakit yang nggak bisa sembuh, lama sembuhnya, ya PHK, hutang yang nggak bisa lunas, keluarga yang nggak harmonis, Allah kasih ujian tuh, PHK tadi, penyakit hutang keluarga. Maka tugas kita bersabar dengan kondisi dan jangan pernah putus asa. Seperti Nabi Ayub, ketika Allah kasih sakit, sabar tetap, nggak pernah nyalakan Allah, nggak pernah nyalakan kondisi, tetap bersabar. Oke? Dan ketika Allah berikan ujian kebaikan, Allah berikan uang, Allah berikan ketenaran, Allah berikan kebaikan, dia tetap sabar, menahan dirinya untuk tidak foya-foya, menahan dirinya untuk tidak lupa. Itu sabar. Seperti Nabi Sulaiman ketika mendapatkan banyaknya kebaikan, banyak kehebatan, apa bilangnya? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah, bukan karuniaku, bukan kehebatan aku. Tapi kalau dia lepas sabarnya ketika Allah berikan ujian kebaikan, dia lepas. Seperti siapa? Seperti Qarun. Ketika dia kaya raya, hebat, ditanya sama orang-orang, Qarun kok bisa kaya? Apa jawaban Qarun di Quran surah Al-Qasas 2878? Qarun bilang apa? Hadza min ilmin indi. Ini nih semua karena kehebatan aku, kepintaran aku. Maka Allah tunjukkan kepada orang-orang yang tidak bisa menahan sabarnya, sombongnya keluar, hancur. Nah, laki-laki itu ada orang yang bisa punya barrier. Sabar itu orangnya nggak meledak-ledak, nggak semua dimunculin. Di Ali Imran 134, ciri-ciri orang bertakwa itu kadhiminal ghaidha. Bukan nggak pernah marah, tapi orang yang bisa menahan amarahnya sampai di kerongkongannya. Semarah apapun dia, yang keluar adalah kebaikan. Aku benci banget lihat orang ini. Tapi yang keluar bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kenapa? Karena dia tahu, dia bisa nahan. Laki-laki yang gak bisa nahan diri, laki-laki yang gak bisa punya barrier penahan ini adalah laki-laki yang gampang main tangan. Laki-laki yang ketika punya duit gampang foya-foya, gampang maksiat. Na'udzubillah. Makanya saya pernah nulis di thread beberapa hari yang lalu buat perempuan, salah satu ciri red flag laki-laki adalah ketika sebelum nikah dia royal, sering ngasih hadiah, sering ngasih perhatian berlebih bahkan sebelum halal. Orang-orang kayak gini maka akan red flag. Kenapa? Karena ketika sudah menikah dia akan jadi pelit dan dingin. Kok gitu, Ustaz? Kan bukan itu karakternya. Yes, karena sebelum nikah setan datang untuk ngebuat kita deket. Dibikin semuanya tuh sedekat-sedekatnya. Pengen deket-deket, pengen WA, pengen apa. Karena setan yang main. Nanti pas sudah sah saya terima, setan akan ngebuat kita makin jauh. Karena setan gak mau kita dapat pahala. Pegangan tangan sebelum nikah dosa, pegangan tangan setelah nikah berpahala. Mana ada setan yang mau kita berpahala. Wajar kalau setan memainkan perannya kepada orang yang romantis sebelum menikah akan jadi orang yang dingin setelah menikah. Kenapa? Karena itu peran setan yang sama. Paham ya? Nah, jadi konsep kita hari ini bagi para laki-laki fokus di 3 hal ini. Kalau antum punya anak laki-laki, tanamkan ketiga hal ini. Tanggung jawab, disiplin, sabar. Salah satu konsep sabar itu adalah apa? Berani menahan keinginan. Aduh, gue pengen banget upgrade HP. Gue pengen banget beli Gundam. Gue pengen banget beli Tamiya. Gue pengen banget beli PS5. Laki-laki yang bisa ngontrol dirinya, ngontrol keinginannya, itu laki-laki yang hebat. Tapi kalau nggak sabar, dia akan lebih mementingkan beli rokok daripada beli susu anak. Salah satu kunci. Ini buat kakak-kakak, ini masih pada data, masih ada sih. Jadi salah satu kunci buat cowok-cowok, cewek-cewek yang ada di sini, hati-hati kalau punya perempuan apa laki-laki yang perokok, hati-hati. Karena dia lebih mengutamakan, pasti lebih mengutamakan hal yang itu daripada yang prioritas. Ini yang merokok mohon maaf ya, saya memang tidak pernah mendukung orang yang merokok. Oke. Tadinya mau kajian pelan-pelan jadi gas-gas gini. Biarin. Lanjut. Kata Allah lagi, ar-rijalu qawwamuna. Qawwam ini dari kata memimpin. Ya, qimah. Jadi kata-kata qiyam, qawwam adalah orang yang punya value atas dirinya. Laki-laki itu orang yang bisa punya value, bisa mengembangkan value-nya dan bisa menjadikan value-nya itu adalah pegangan untuk orang lain. Dia punya nilai dalam hidupnya, dia punya ibarat dia tuh pasak yang punya kakinya tuh tertanam dalam pasak karena dia punya nilai dalam hidup, tidak terombang-ambing, tidak seperti orang kebanyakan seperti ilalang yang hanyut di sungai, ngalir aja. Enggak, kalau ini punya seperti bambu yang menjulang tinggi dan akarnya menghujam dalam, itu qawwam. Dia punya value yang dia bawa. Akhirnya orang-orang bisa bergantung sama dia.
Laki-laki di Allah ciptakan menjadi orang yang atau zat atau laki-laki jadi makhluk yang qawwam, punya value harusnya. Apa yang Allah titipkan? Bagaimana kita bisa menjadi qawwam? Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin? Itu dua. Yang pertama, kata Allah di sini apa? Kan qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dia bisa menjadi qawwam, dia bisa jadi pemimpin, dia bisa menjadi makhluk yang bisa tadi ya membawa value keluarga yang hebat adalah ketika Allah memberikan fadl. Fadl itu apa? Kelebihan yang nampak secara fisik. Kelebihannya tuh zatnya tuh bisa dinampakkan. Kenapa? Karena gini ya, kalau teman-teman masuk masjid, kaki kanan keluar, minta doanya, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, aku minta ampun dan bukakanlah pintu rahmat. Pas keluar dari masjid, kaki kiri yang masuk, kaki kiri yang keluar, kita baca, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba min fadlik. Kita minta fadilah, keutamaan. Dan kata-kata fadl selalu berhubungan dengan makna duniawi. Teman-teman, fadl ini yang utama yang Allah titipkan sama teman-teman laki-laki di sini adalah kekuatan fisik. Laki-laki harus punya kekuatan fisik. Makanya ngangkat galon ganti gas, terus kayak gitu adalah hal yang wajib untuk kerjain. Kalau laki-laki makan aja disuapin, ya kan? Terus ganti galon nggak bisa, ini nggak bisa. Antum kehilangan fadlnya bisa-bisa nanti. Jangan sampai nanti ada tikus di rumah, istri antum lebih berani, ya kan? Tikus, ayah tikus tolong, ayah udah naik ke lemari, takut. Ini kehilangan fadlnya nanti. Nah, kita harus punya fadl, punya kekuatan fisik di situ. Terus yang kedua, fadl itu apa? Fadl itu goalsnya adalah pada ketaatan pada Allah. Seseorang laki-laki itu harus punya fadl, harus jadi sosok yang lebih taat satu langkah daripada istrinya. Sederhananya, hai para suami, jadilah nanti kalau udah jadi suami, jadilah orang yang pertama bangun di rumah. Jadilah orang yang pertama kali bangun pagi di rumah. Kalau istri antum bangun jam 3:30, maka jam 3 antum yang duluan bangun. Kalau antum jadi orang yang bangunnya istri jam 4, antum jam 5, maka antum kehilangan fadl. Oke? Maka apa fadl di sini? Salah satunya kekuatan fisik, yang kedua ketaatan pada Allah. Bisa jadi imam, itu fadl. Perempuan sehebat apapun ngajinya gak bakal pernah jadi imam. Bisa baca Quran, ya kan? Bisa jadi bagaimana bisa menjadi sosok yang melindungi. Itu di situ fadl semua. Laki-laki bisa jadi qawwam yang pertama adalah ketika secara appearance, secara penampakan, secara sesuatu yang nampak dia punya keutamaan. Badannya kecil memang, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Bangun subuh, ngebangunin anak, bangunin jangan sampai jadi beban. Nah, kakak-kakak, kalau hari ini ada laki-laki yang mohon maaf, fadlnya tidak kelihatan, jangan mau. Udah kekuatan fisiknya lemah, ya kan? Gampang sakit, terus ininya bermasalah, sholatnya bermasalah, ketaatan pada Allah bermasalah, antum nanti akan repot. Mending belum jadi apa-apa, antum bilang tidak daripada sudah jadi, nanti antum bakal kerepotan. Ini adalah salah satu indikator utama ketika melihat bagaimana laki-laki itu pantas jadi suami atau tidak. Terus yang kedua, nafkah. Allah bilang apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu menjadi qawwam kalau dia bisa ngasih nafkah. Nafkah itu ada yang nafkah primer, ya. Ada nafkah yang lengkap. Gini contohnya. Saya kemarin bikin story di Carousel, rame, banyak orang yang protes dengan konsep nafkah saya. Saya bilang kan, setelah nikah 8 tahun gue baru tahu ternyata gue baru ngasih operasional rumah, gue nggak pernah ngasih nafkah. Maksud saya itu gini, operasional rumah, sandang pangan papan, itu adalah sesuatu yang memang harus kita benahin. Itu wajib. Kalau kita nggak ngasih, kita dosa laki-laki. Dengar ya, kalau laki-laki nggak memenuhi tempat tinggal istri, bukan harus beli, ngontrak boleh. Nggak belikan baju, akhirnya nggak bisa nutup aurat. Perempuan nggak pakai jilbab. Kenapa nggak pakai jilbab? Nggak dikasih uang untuk beli jilbab. Laki-lakinya dosa. Nggak dikasih makan, maka laki-laki dosa. Oke? Tapi masa sih jadi laki-laki hanya sampai mengerjakan sesuatu biar tidak berdosa? Masa sih cuma sampai bare minimumnya aja? Contoh, misalkan ada ujian yang mana nilai minimumnya lulus dari ujian tersebut nilainya 5,5.
Ada orang yang lulus 5,5, dia nggak remedial, dia lulus, tapi apakah dia berprestasi? Oh tentu tidak dong. Kalau dia mau berprestasi, nilainya harus 9. Gimana cara dia menuju ke nilai 9? Dia kerjakan apa yang tidak dikerjakan bare minimum tadi. Nah itu apa? Nafkah lengkap. Istri dikasih baju yang bagus, makanan yang layak, rumah yang baik. Terus apa lagi? Dibelikan uang jajan khusus buat istri. Nih pegang uang jajannya. Diberikan apa lagi? Skincare. Diberikan apa lagi? Kebaikan-kebaikan, uang ibadah. Itu apa? Nafkah yang diberikan kepada istri. Ustadz banyak banget. Ini bukan masalah nominal. Ini masalah pemahamannya. Jangan sampai nanti sudah menikah mental antum mental miskin. Ngasih istri semua, habis itu diminta semua. Nggak boleh. Laki-laki harus paham, istri punya hak. Contoh sederhana. Nanti saya ada materi khusus tentang nafkah laki-laki. Tapi intinya sederhana gini. Laki-laki itu membagi nafkahnya jadi 3 bagian. Yang pertama bagian dia sama Allah. Orang tua ada di situ. Karena orang tua itu di Al-Baqarah 215 masuknya ke nafkah infak. Ya kan? Terus yang kedua, bagian dia dengan kewajibannya, operasional rumah. Dan yang terakhir bagian dia untuk memuliakan istrinya. Jadi antum punya uang misalkan penghasilan 5 juta katakan. Antum siasakan 1 juta untuk antum dan Allah. Di situ zakat, infak, sedekah ngasih orang tua misalkan. Yang kedua 3 juta adalah operasional rumah. Listrik, gas semuanya di situ makan 1 bulan. Dan 1 juta antum pilihkan sama istri. Yang ini buat kamu silakan pakai sesuka kamu. Jangan dipakai maksiat. Boleh pakai sedekah, boleh pakai zakat, boleh pakai apa yang lain. Tapi intinya itu uang yang kamu pegang. Boleh beli skincare, boleh apa. Tapi jangan sampai maksiat sama Allah. That's it. Nah hari ini banyak yang salah. Istri dikasih, pas sudah habis, kamu tuh gak bersyukur. Bentar. Salah memposisikan. Ini adalah bab manajemen ya, bab strategik. Yang kalau sebelum menikah baiknya dikomunikasikan dulu. Kakak-kakak boleh ngomong kayak nanti kalau saya nikah uang nafkah saya berapa di luar operasional, boleh ngomong kayak gitu. Tapi kalau suaminya belum sanggup, antum juga bisa ngelihat. Saya sama istri awalnya nggak pakai kayak gini, tapi ketika sudah jalan di tahun kelima ke atas, kami mulai ngebagi. Yang aku kasih uang rumah sekian ya, uang jajan kamu sekian ya. Oke, sekian. Sip. Dah, akhirnya dia bisa jajan, bisa ikut kelas, bisa ikut belajar. Jadi akhirnya nggak ngempet-ngempet gitu. Oke. Itu tentang qawam dan rijal. Terakhir pertanyaannya adalah, kalau kita jadi kepala keluarga mau dibawa kemana perjalanan ini? Nah, satu aja ayat yang kedua adalah Quran Surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kalau ditanya, aku jadi suami itu mau bawa keluargaku kemana? Sederhana, mau ke surganya Allah, that's it. Berarti jawaban ini atau materi ini ngedirect apa? Ngedirect kerjakan apa-apa yang menyangkut surgamu. Dan jauhi apa-apa yang menjauhkan antum dengan surga. Bro, lu belum punya mobil di usia 30 tahun. Leasing lah. Masa gak berani? Kan gaji lu udah 8 juta. Bisa tuh. Mikir lagi. Mobil ini mau saya bawa kemana? Surga atau neraka? Kalau saya pakai leasing, riba. Neraka. Gak usah. Walaupun semua orang ngelakuin itu. KPR lah. Masa gak punya rumah? Masa ngontrak? Cek lagi. Rukun Islam tuh. Sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji dulu baru punya rumah. Jangan kebalik. Punya rumah dulu baru haji. Harusnya gitu. Kenapa? Karena antum tahu mana yang membuat antum dekat sama surganya Allah. Dan itu yang bisa antum bawa untuk antum dan keluarga. Jangan kebalik. Rumah maksain KPR 30 tahun. Berangkat haji gak berangkat. Ditanya kok gak berangkat haji? Belum mampu bro. Itu KPR. Lu maksain misalnya kayak gitu. Ini boleh setuju boleh enggak. Tapi intinya ini pemahamannya. Kerjakan apa-apa yang mendekatkan kita pada surganya Allah. Oke? Maka teman-teman harus bisa ngatur skala prioritas. Ini ilmu awal, ilmu basic 5 tahun awal pernikahan. Saya sering dapat teman ya, konsultasi orang-orang ya, yang di 5 tahun awal itu berantem terus konflik sampai akhirnya ada yang cerai. Ternyata banyak dari mereka yang nggak bisa ngatur energinya diarahkan kemana. Skala prioritasnya salah. Jadi dalam kehidupan itu, dalam rumah tangga itu,
dibagi menjadi 3 masalah. Permasalahan itu, atau bukan permasalahan ya, persoalan itu dibagi menjadi 3. Kehidupan itu akan dibagi menjadi 3 semuanya. Ada ranah-ranah prinsip, ada ranah-ranah strategik, dan ranah teknis. Ranah prinsip itu ranah yang nggak bisa digoyang. Sholat 5 waktu, ya kan? Terus bayar zakat, puasa Ramadan itu prinsip. Iman sama Allah nggak pakai syirik, nggak pakai jimat, itu prinsip. Pokoknya rukun Islam, rukun iman itu prinsip levelnya. Prinsip itu kayak nggak pakai riba, nggak pakai zina, itu prinsip. Kalau misalkan itunya antum bisa tolerir atau antumnya bisa main nego-nego di prinsip, bahaya. Oke? Yang kedua, strategik. Strategik itu apa? Strategik itu sesuatu yang ranahnya itu ranah-ranah manajemen. Kayak keuangan, nafkah, itu strategik. Itu bisa nego. Itu bisa diatur, nggak ada pakemnya. Artinya boleh bikin garis-garis yang kita buat dan dijalankan itu jauh lebih baik. Tapi ranah ini adalah ranah yang harus kita atur. Tapi yang ketiga, ini ranah teknis. Ranah teknisnya apa? Ranah-ranah yang nggak bakal berpengaruh banyak. Contoh misalkan mau makan apa, di mana, pakai baju warna apa, terus di like apa enggak di like, di tag apa enggak di tag, itu teknis banget. Nah, teknis ini ternyata dari banyak pernikahan yang gagal yang akhirnya hari ini konsultasi, banyak orang yang akhirnya gara-gara prinsipnya nggak selesai, strategiknya berantakan, mereka bercerai gara-gara hal teknis. Kami nggak menemukan kesamaan dalam hidup. Apa kesamaan apa? Selama ini nggak pernah suka, selera kami beda. Lah, selera. Hal teknis ini penting, yes, tapi bukan jadi urgen, bukan harus kita ini kan. Nah, saya mau ngomong pada para suami, para calon suami yang ada depan saya hari ini, kalau untuk urusan teknis, apa tugas kita? Tugas kita maklumi. Ustadz, istri saya nggak suka durian, padahal saya suka banget durian. Ya udahlah, kan nggak ada hubungannya sama surga. Ya udah, kamu makan durian nggak sama istri, that's it. Tapi saya tuh berharap, berandai-andai, andaikan istri saya, udahlah saya nikah lagi sama yang suka durian. Gak gitu. Hal teknis itu udahlah. Ya ini untuk laki-laki ya. Karena untuk perempuan agak susah memaklumi hal teknis biasanya. Kalau untuk perempuan di hal teknis, apa yang harus antum pahami? Ini buat kakak-kakak, menyangkut hal teknis, 1, sampaikan. Jangan sampai antum mendem, habis itu antum berharap laki-laki bisa baca apa yang ada dalam pikiran antum. Mau makan apa? Terserah. Oh, bakso yuk. Kan kemarin bakso. Oh, sate. Sate mulu. Pecel lele yang di situ langganan kita dulu. Enggak ah. Bosen. Nasi Padang, kolesterol. Ya udah bilang makan di rumah nasi goreng selesai. Ya udah gitu loh. Kadang Ustadz kita tuh pengen dipahamin. Kalau teman-teman mau hidupnya tenang, sampaikan. Untuk perempuan, di hal-hal teknis sampaikan. Pak, aku pengen aku pengen deh kita pakai baju hijau sekeluarga. Udah sampaikan. Terus laki-laki nggak usah berdebat, maklumin. Oke, mantap, selesai. Tiba-tiba ibunya bilang, kayaknya lebaran ini aku cat rumah warna pink deh. Oke, siap. Selesai. Nggak ngerubah apapun. Terus antum berdebat, enggak, itu estetika kita jelek warna pink itu. Berantem nanti. Terus di level kedua, di level strategik, tugasnya laki-laki apa? Manage. Atur dengan baik, duit atur. Ya kan? Atur gini segala macam. Tugasnya perempuan di ranah strategik adalah izin. Ngomong, nego. Misalkan lebaran kali ini kita di mana? Di rumah ibu aku apa ibu kita gitu. Di rumah mertua apa di rumah ini, di rumah kamu, di rumah aku. Itu manage, atur aja. Ngobrol, diskusi di situ. Perempuan kalau masuk ke ranah strategik itu izin. Sederhana aja. Ada uang di baju suami, nanti ketika antum makan tuh bahagianya luar biasa. Harus tahu itu hartanya suami. Kalau antum bawa, oh itu bahaya. Bisa haram. Makanya izin. Ya, harus ngomong, ayah, kecuali ada akad dari suami. Kalau kamu temukan hartaku, uangku di baju, berarti itu milik kamu. Udah ada akad dari awal berarti aman. Tapi kalau nggak ada, hati-hati. Harta suami bukan harta istri. Nafkahnya suami itu buat istri. Jangan sampai nanti terpisah. Terakhir, urusan prinsip, suami ngedirect. Ngasih arahan, jangan bimbang, jangan bingung. Sholat yang, kita bilang dulu, baju aku kotor, sholat. Ya, udah selesai.
Pokoknya kita nggak boleh riba titik. Tapi ini lagi murah nih, ribanya dikit kok, cuma 0,5%. Nggak, yang tuh riba dikit ya, 0,5. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nggak bisa. Prinsip tuh antum harus direct, laki-laki. Dan perempuan di ranah prinsip kuncinya cuma satu, sami'na wa ata'na. Di ranah-ranah prinsip jangan banyak diskusi, ikutin apa kata suami. Oke? Jadi kalau laki-laki ini, karena ini kelasnya kelas laki-laki, urusan prinsip direct, urusan strategik manage, urusan teknis maklumin. Kalau perempuan urusan direct, urusan prinsip itu sami'na wa ata'na, urusan strategik izin sampaikan, urusan teknis adalah jangan dipendam, sampaikan. Ya, jangan sampai pernikahannya jadi berantakan gara-gara urusan teknis, energinya habis ngurusin teknis. Gara-gara suami saya nggak mau pakai polo shirt, saya jadi ilfil. Alah, yang suami pakai aja lah apa yang dimau istri, misalnya kayak gitu ya. Itu yang membuat pernikahan kita akan santai. Tapi urusan strategi dan prinsip antum harus mainkan peran. Oke? Jadi kalau mau jadi suami yang menuntun, pastikan Anda laki-laki. Anda tidak akan pernah bisa jadi suami selama Anda belum punya tanggung jawab, disiplin, dan sabar. Pastikan juga kita qawam, punya fadl dan memberikan nafkah dengan layak. Pastikan juga kita punya goal setting yang baik. Kemana? Goal setting kita mendekat ke surga. Di akhir kajian ini saya menyampaikan sama antum, mau dibawa kemana hubungan kita? Ini adalah pertanyaan yang harus ditanyakan setiap waktu, setiap hari, setiap waktu kepada pasangan kita. Mau dibawa kemana hubungan kita? Kalau mau dibawa ke surganya Allah, ikuti jalannya. Kalau mau dibawa ke tempat yang lain, selamat menikmati. Jazakumullah, saya kembalikan ke Bang Ilham. Silakan Bang Ilham. Jazakumullah khairan kasiran kepada Bang Andia yang sudah menyampaikan materi dengan materi yang luar biasa. Kita buka sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya melalui raise hand maupun via kolom chat? Oke, karena ada 2 yang raise hand, mari kita buka sesi jawab. Yang pertama ada Kak Hafiz. Kepada Kak Hafiz, dipersilakan. Cek sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bang Ilham. Jelas. Ya, Baik, alhamdulillah. Pertama terima kasih kepada Bang Ilham sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, khususnya untuk Bang Adia. Terima kasih juga telah memberikan materi pada malam hari ini. Em, saya merupakan salah satu follower Bang Adia gitu kan, dengan versi video-videonya yang variasi gitu kan, dengan macam-macam buah sudah ada dalam video gitu. Alhamdulillah. Bang Adia, sebenarnya awalnya malam tuh Bang Adia, saya ketika scrolling mau tidur, nampak konten Bang Adia sangat memotivasi saya gitu kan, sehingga udah nonton semua video-videonya gitu kan. Izin Bang Ya, Adia, siap. mungkin ini pertanyaan saya mungkin tentang karakter seorang laki-laki juga, mungkin arahnya belum ke pernikahan gitu Bang Adia. Ada mungkin yang saya hadapi sekarang, mungkin ini terkait masalah menanggapi orang yang selalu buat kesal gitu Bang Andia. Posisinya itu beliau ini sudah dikatakan orang tua, cuman selalu menguji kesabaran gitu. Menguji kesabaran dengan sifat yang diberikan kepada saya, sesuatu sifat yang tidak saya sukai gitu. Sehingga sering terjadi saya itu menanggapinya jadi kurang enak gitu. Tanggapan saya kepada beliau kurang enak karena posisi beliau sebagai orang tua, tapi terkadang sifatnya terkadang kekanak-kanakan gitu Bang dia. Jadi saya agak susah untuk menanggapinya. Itu bagaimana tuh solusinya kira-kira Bang Andia? Terima kasih. Siap. Bang Ilham, izin langsung jawab ya. Saya suka iya lupa. siap. Ya, Jadi Bang Hafiz betul yang Bang. orang tua yang kekanak-kanakan, ibu apa bapak nih? Ini laki-laki Bang Andia. Oke. Yang pertama, satu yang harus dipahami, kita sebagai anak, para Gen Z yang dirahmati Allah, rahimakumullah, yang berkumpul malam hari ini, yang harus dipahamin adalah orang tua yang ada hari ini bukan orang tua yang kita pilih. Orang tua yang ada hari ini, yang antum
terlahir daripadanya adalah orang tua yang Allah pilihkan untuk antum. Nggak ada dong yang milih orang tua di sini. Kalau ada semuanya pengen lahir dari rahimina Nagita Slavina kan. Pengen dong jadi kakaknya Cipung gitu. Tapi kan enggak, kita datang dari orang tua kita masing-masing ya enggak? Nah, di situ ketika kita menerima kondisi orang tua kita, disitulah kita menerima takdirnya Allah. Saya pernah pas umroh, saya pernah sering ceritakan nih ke orang-orang, waktu saya umroh, saya pernah ketemu jamaah yang ibu-ibu, yang ibu-ibunya tuh dalam tanda kutip agak nyebelin. Ternyata dia umrohnya sekeluarga. Ketika itu anaknya datang ke saya 2 hari ke 3 hari perjalanan, anaknya bilang gini, Ustaz maafin ibu saya malu sama kelakuan ibu saya katanya. Saya marahin anaknya, nggak boleh gitu mas. Lah kenapa nggak boleh? Ibu Anda itu bukan hasil didikan Anda. Ibumu itu hasil didikan orang tuanya dulu. Tugas kita sama orang tua itu bukan ngedidik. Tugasnya kita sama orang tua berbakti. Dan kita nggak bakal bisa ngerubah orang tua kita. Nggak akan bisa. Cuman Allah yang bisa ngerubah. Tugas kita apa sekarang? Berbakti. Jadi kalau mereka hari ini kekanak-kanakan, hari ini mereka pengen dekat sama kita dengan gaya yang agak nyebelin, hari ini mereka mungkin disabilitas, mungkin mereka tuh masih belum sholat, masih maksiat, ya udah itulah caranya Allah membuat kita menerima takdir. Jadi gimana caranya? Ya udah embrace, terima aja. Saya risih sama bapak saya, nggak usah risih. Bapak saya kayak gini, nggak usah, itu mah didikan orang tuanya. Tapi saya bilang ke dia gini, tapi tahu nggak mas? Kita bisa memastikan orang tua seperti apa yang akan dimiliki anak kita nanti. Some days Bang Hafiz nanti punya anak, ya udah jadi orang tua yang keren versi anak Bang Hafiz. Berarti harus ada komunikasi. Dulu aku nggak dapat apa ya dari ayah, ayo aku penuhin. Bukan malah menyalahkan. Aku kayak gini gara-gara inner child aku. Si inner child. Gak usah nyalahin orang tua kita, udah mereka hasil didikannya. Tapi Allah ngasih orang tua kita hari ini, itu pasti dengan skenario terbaik. Gak mungkin Allah ngasih sembarangan. Kok aku dikasih orang tua kayak gini, memang Allah tahu kita kuat, that's it. Gitu ya Bang Hafiz ya. Jadi konsep pertamanya, ketika orang tua kita agak bikin kita ilfeel, risih, ya udah nikmatin aja. Dan tugas kita satu, berbakti. Bikin mereka bangga, bikin mereka bahagia, bikin mereka, kalau mereka agak nyebelin gak apa-apa lah. Namanya juga didikan masa lalu, tapi intinya jangan sampai kurangin dosis berbaktinya sama mereka. Kurang lebih kayak gitu ya. Gimana? Izin Bang Ya. Adia, mungkin tadi udah terjawab, namun ini saya pertanyakan sedikit lagi. Jadi ini posisinya bukan orang tua kandung ya Bang Adia, cuman Oh, orang tua angkat gitu ya, orang tua oh iya. perantauan gitu. Cuman beliau itu sudah seperti anak. Cuman itu tadi cara menanggapinya kan, kalau ke orang tua kan Al-Quran mengatakan perkataan saja kita tidak boleh untuk orang tua gitu. Namun ini posisi beliau itu sudah sebagai orang tua gitu, anaknya sudah sebaya dengan saya gitu. Nah, apakah cara saya berbakti itu dengan sama seperti cara berbakti pada orang tua, wala taqul lahum uffin gitu, atau memang saya boleh sedikit menanggapi supaya beliau itu sadar bahwa perilakunya tidak sesuai dengan karakter saya itu, atau bagaimana Bang Adia? Saran nih. Jangan berdebat sama mereka. Ini ada saran, ini saran yang biar ini orang udah lewat 40 tahun karakternya gak bakal berubah. Sederhananya gitu. Kalau bahasa kasarnya tuh old dog never learn new trick. Kalau udah 40 tahun tuh dia udah kayak gitu bakunya. Tugas kita yang memaklumi aja. Kalau selama masih dalam ratas kewajaran ya udah. Tapi jangan sampai aku tuh nggak bisa diginiin loh pak. Kasihan. Ya apa kalau orang tua kandung ya pasti kita nganggapnya ya bagaimanapun kamu adalah bayi yang aku besarkan. Kalau orang tua angkat ya dia mau ngangkat kita, ngebantu kita aja udah jauh lebih baik daripada kita nggak diangkat gitu. Artinya ya udahlah, dengan cara terbaiknya kita maklumin aja gitu Bang Hafiz. Jadi jangan pengen argumen nanti aku dakwahin orang tua ini. Ya tugas kita tuh ABCD aja, ajak baik-baik, kalaupun bicara baik-baik, jangan nggak mau jangan menasehati, jangan bikin kita lebih tinggi, contohin yang baik-baik. Terakhir doain, ya Allah hanya Engkau yang bisa ngerubah, that's it. Jangan jadikan target aku harus ngerubah orang lain. Enggak. Dakwah tuh tugasnya penyampaian bukan penerimaan. Saya hari ini tugas saya nyampaikan. Antum nerimanya apa wallahu alam, tergantung hidayah masing-masing. Nah, jadi tugasnya Bang Hafiz hari ini ya udah jadiin contoh yang baik, sampaikan yang baik. Nanti kalau Allah sudah waktunya ngerubah, Allah bakal ngerubah. Jangan dijadikan beban. Oke?
Allah syukron Bang Adia. Sangat Nafa. Oke. Yang untuk pertanyaan kedua ada Kak Herman. Untuk Kak Herman, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenalkan nama saya Herman dari Pontianak. Kebetulan bulan lalu saya ketemu Bang Adia di salah satu masjid terbesar di Kalimantan Barat, Masjid Mujahidin, Bang. Ya, alhamdulillah kita sekarang bertemu lagi walaupun via online. Nah, ini sebelum saya bertanya, saya mau cerita dulu nih tentang masalah pernikahan ya, pernikahan. eh di dalam hadis ataupun Al-Quran saya lupa, tapi yang ada quotes mengatakan seperti ini bahwa jika kita menikah maka Allah akan kasih kita kaya, ya kan? Saya lupa itu kata hadis atau di dalam Al-Quran saya lupa, tapi saya pernah mendengar kata-kata seperti itu. Lantas ini bukannya mau menyebar aib atau gimana ya? Seminggu yang lalu saya dicat oleh teman saya yang baru saja 2 bulan menikah. Kebetulan saya belum menikah. Nah, chatannya itu dia minjam uang. Nah, minjam uang ke saya. Lantas saya berpikir, jika kita diberikan kekayaan oleh Allah, kenapa ada manusia yang baru saja menikah langsung pengen minjam uang kepada yang belum nikah? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa itu bisa terjadi? Dan itu juga yang membuat saya ingin bertanya pada intinya, apakah saya berdosa untuk memilih tidak menikah? Karena kenapa? Saya memilih untuk tidak menikah, yang jelas saya punya jalan track record kalau di dalam ya soal pernikahan dan asmara itu saya sering gagal. Yang kedua, saya masih trust isu sama trauma masa lalu saya. Dan saya memilih untuk tidak menikah itu apakah saya berdosa? Itu yang saya mau tanyakan kepada Bang Adia. Lantas kalau misalkan saya menikah, apakah hidup saya terjamin dari segi finansialnya ataupun dari segi yang lainnya juga? Kalaupun saya dijamin kaya, Allah memberikan saya kekayaan setelah saya menikah. Kenapa ada orang-orang yang bercerai lantaran karena ekonomi? Kenapa ada orang yang bercerai karena lantaran tidak kecukupan finansial di dalam rumah tangganya? Nah, itulah yang membuat saya saat ini untuk memilih tidak menikah. Apakah saya berdosa, Ustaz? Tolong dijawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih Bang Herman. Bang Ilham langsung ya, izin. Coba. Konsep tadi, apakah dengan orang nikah itu nanti kita bakal kaya? Ini ayatnya di Quran surah An-Nur ayat 32. Ayatnya itu wa ankihul ayama, ya nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, wa in yaku fuqara, bahasa di sini bahasa Qur'annya yughnihumullah, maka Allah akan memberikan mereka kemampuan dan mereka karunia. Bahasanya fadl ya. Nah, konsepnya gini, Bang Herman. Kenapa ada orang yang menikah terus sengsara, terus susah? Kalau indikator kita bahagia itu harus dengan nominal kekayaan, dan indikator kita mulia di hadapan Allah tuh harus dengan kekayaan, maka orang yang paling mulia Korun, orang yang paling hebat ya Firaun. Tapi enggak itu. Menikah itu Allah akan bukakan potensi-potensi rezekinya. Tapi ada juga yang ngebuat potensi itu nggak kebuka. Apa? Maksiat yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Jadi rezeki itu, kalau saya gambarkan itu ibarat keran, ya kan? Yang ngalir dan kita punya tampan air, tempayan ya, misalkan wadah air. Keran yang mengalir ini adalah hubungan kita sama Allah. Kalau hubungan kita sama Allah baik, maka kerannya bakal kebuka.
Tapi kalau hubungan kita sama Allah buruk, maka kerannya akan tertutup. Ya, ini di Quran surah Nuh ayat 71 sampai 73. Bagaimana orang yang beristighfar pada Allah, nanti Allah bukakan pintu rezekinya. Allah bukakan seperti yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang deras ketika dia beristighfar pada Allah. Jadi ketika kita hubungannya sama Allah nggak baik, ditutup kerannya sama Allah, diseretin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaulah hubungan kita sama Allah baik, kita nampung. Tapi tampungannya bocor. Apa yang bikin bocor? Hubungan sama manusia. Sama manusia hubungannya nggak baik, akhirnya bocor. Nah, tugas kita jadi laki-laki sekarang Bang Herman, nggak usah overthinking kebanyakan. Kalau mau nikah, pastikan hubungan sama Allahnya baik. Sholat subuh di mana, ya kan? Puasa di mana? Jangan nonton video-video yang nggak bagus, jangan lihat aurat, jangan pegang sana sini. Udah fokus. Selama Bang Herman yakin bahwa selama ini menjalankan perintahnya Allah, nggak mungkin Allah tinggalin kita. Gitu loh. Terus kenapa orang-orang banyak yang miskin, banyak yang susah ketika nikah? Bisa jadi potensi satu adalah maksiat, atau yang kedua Allah lagi latih. Allah lagi siapin. Contoh, ada orang izin ya, misalkan Bang Herman sekarang saya kasih uang 200 juta ke rekeningnya malam hari ini. Kira-kira Bang Herman mau beli apa? 200 juta masuk, tring 200 juta. Mau beli apa? Apa ya? Mungkin perlengkapan kali Bang. Perlengkapan buat laptop atau apa segala macam lah. Perlengkapan buat kuliah atau buat konten gitu. Oke. Ketika saya tanya mau beli apa dengan uang 200 juta, Bang Herman berpikir, beli apa ya? Kayaknya ke sini deh. Kenapa berpikir? Karena memang dari awal kita nggak pernah nyiapin diri untuk dapetin uang sebesar itu. Akhirnya ketika dikasih uang sebesar itu, gelagapan. Makanya banyak orang ketika dikasih rezeki tiba-tiba gede sama Allah, ujungnya maksiat. Dapat uang gede langsung beli ini, beli itu, beli itu. Karena dia nggak siap mentalnya. Nah bisa jadi Allah tanamkan dulu pernikahan itu dengan proses, misalkan fase 5 tahun awal tuh dikasih susah dulu. Dikasih struggling dulu, dikasih hustling dulu. Dalam rangka apa? Nyiapin mental. Biar nanti someday naiknya pelan-pelan, nanti ketika sudah siap Allah bukain pintu rezeki yang deras. Itu bisa jadi kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan antum sekarang berpikir, nggak usah nikah lah, nanti kalau nikah juga melarat. Bukan yang bikin melarat, bukan nikahnya. Yang bikin melarat, yang bikin susah, yang bikin berantakan adalah melanggar prinsip-prinsip yang tadi. Pakai riba, sebelum nikahnya udah zina, disuruh tobat nggak mau tobat, terus disuruh hal-hal kayak gitu. Itu yang bikin melarat, bukan pernikahannya. Pernikahannya nggak bakal pernah bikin melarat. Yang bikin melarat adalah kelakuan orang-orangnya. Nah, jadi kalau Bang Herman sekarang, dosa nggak saya nggak nikah? Ya pertanyaannya balik. Kenapa tidak menikah? Apakah dengan tidak menikah Bang Herman jadi lebih baik? Atau jadi lebih buruk? Misalkan dengan tidak menikah, nauzubillah ternyata syahwatnya tidak terkendali. Malah jadi buruk kan? Tidak tersalurkan. Atau dengan menikah ternyata malah bisa lebih tenang, lebih bisa ngedevelop diri. Menikah itu jangan difikirkan kayak Cinderella ya. Ketemu random people, ketika itu nikah, habis itu hidup bahagia selamanya. Teman-teman, Cinderella tuh nggak pernah dibikin sequel, nggak ada film keduanya. Kalau ada film kedua, Cinderella menjalani pernikahan 5 tahun awal, sepatu kaca tuh berubah jadi sepatu terbang. Serius. Karena nggak pernah ada persiapannya, nggak pernah ada ilmunya. Nah, hukum kita hari ini bukan berarti dengan pernikahan masalah kita selesai, kita bahagia selama, enggak. Dengan pernikahan kita akan masuk babak baru dalam kehidupan yang lebih challenging, yang lebih hebat, yang lebih keren. Ibarat kita naik main game, masuk ke level selanjutnya, nggak mungkin lah pertanyaannya sama, nggak mungkin lah gamenya levelnya sama, pasti lebih sulit. Tapi karena kita udah siap, kita punya partner, pasti lebih seru. Nah gitu, melihat pernikahan itu bukan jadi gerbang kebahagiaan selamanya. Oh no, pernikahan itu adalah gerbang adventure yang baru dengan partner yang bisa menutupi kekurangan kita. Gitu. Jadi Bang Herman jangan takut, insya Allah nanti kalau udah menikah dengan niat yang benar dan proses yang benar, insya Allah Allah pertemukan dengan kebahagiaan. Gitu. Siap ya? Boleh Bang Ilham.
Aku akan bacakan pertanyaan di kolom chat ya, Mbak. Oke, boleh. Dari Kak Aisyah, pada saat ta'aruf, Mm-mm. gimana caranya bahwa Tahu dia bertanggung jawab atau enggak ya? Yang ini dia kayak, bertanggung jawab atau oke. tidak? Ya. Oke. Salah satu proses ta'aruf, nanti mungkin ada kelas ta'aruf khusus ya. Salah satu proses ta'aruf itu selain menukar CV adalah teman-teman boleh bertanya pada orang-orang yang pernah berhubungan dengan si calon. Jadi kalau dia pernah bisnis, tanya teman bisnisnya. Kalau dia pernah kerja, tanya teman kerjanya. Di situ teman-teman bisa lihat apakah dia bertanggung jawab apa tidak. Terus juga indikator tanggung jawab itu salah satunya adalah di keuangan. Kalau misalkan pengen tahu seseorang, kata Umar bin Khattab, ya cek satu rumahnya, yang kedua ajak dia safar, yang ketiga cek ketika dia megang duit gitu ya, ketika dia megang jabatan, itu ketahuan sifat asli manusia. Jadi kalau misalkan mau ketika ta'aruf, tanyakan pada orang yang kenal sama dia, jangan tanyakan sama orangnya ya. Kalau bahasa pepatah bahasa Arabnya, anil mar'i was'al an qarinihi. Kalau pengen tahu seseorang, tanya orang yang paling dekat sama dia gimana sifatnya. Nah, itu yang bakal bisa ngejawab kekhawatiran kakak gitu. Jadi yang selama ini orang ta'aruf tuh mentok ke personnya, ya pasti bagus semua yang diliatin. Kalau mau tanyain ke teman-temannya, ke orang yang paling lama sama dia. Dia tuh gimana sih aslinya. Terus kalau bisa dilihat case-case yang paling kita takutin. Contoh misalkan dia orangnya tanggung jawab nggak ya? Dalam hal apa? Misalkan dalam hal keuangan, dia dulu gimana, uangnya jajannya disuplai sama orang tua berapa, misalkan pengen tahu itu boleh biar kita tahu. Oh enggak, dia tuh orangnya fighting kok, nyari duit sendiri terus dipakai ini dipakai itu, ketahuan. Oke, gini cara dia ngambil duit, baru kita bisa akhirnya tahu gitu ya. Jadi tanggung jawab itu bisa ditanyakan sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, salah satu hal penting juga tadi yang saya bilangin ke Kak Aisyah, orang yang merokok itu cirinya dia tidak bertanggung jawab. Orang, mohon maaf ya, saya kalau teman-teman masih merokok, saya konfrontir untuk tidak menikahi orang merokok, karena dia tidak bertanggung jawab sama dirinya, dia tidak bertanggung jawab sama orang lain juga ya. Jadi kalau mau ngomong sama orang merokok, saya udah oke, thank you very much gitu ya Kak Aisyah. Lanjut Bang Ilham. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Renat, saya ingin bertanya Kak, kita kan hidup di dunia materialisme dan kapitalisme, Ya, di mana pengeluaran kita inflasi, namun pendapatan kita stagnasi. stagnasi. Kalau penghasilan habis terus tiap bulan bukannya bahaya. Ya. Penghasilan hanya cukup untuk hidup sehari-hari, Mm. namun tidak cukup untuk berinvestasi dan asuransi. Apakah boleh meminta istri untuk bekerja sebagai salah satu bentuk strategi dalam adaptasi di era saat ini? Ataukah ada ide lain? Oke. Nice question Mr. Bernard. Di sini ada yang hadir di Zoom kita ini, ada Bang Raffi, teman saya, mentor saya, guru saya juga. Ini beliau ahli dalam bidang bisnis dan keuangan. Kalau pengen nanti detailnya boleh tanya Bang Raffi, ikutin Instagramnya Raffi Alfarezi. Tapi intinya kalau saya lihat, ini kan ujungnya boleh nggak minta istri bekerja? Oh, boleh-boleh aja. Sebenarnya kalau istri mau kerja bantu keuangan keluarga nggak ada yang larang. Saya dibesarkan dari seorang ibu yang ASN dan ngebantu ke suami. Tapi yang harus dipertahankan adalah yang harus jadi pertanyaan besar adalah apakah dengan bekerja itu kita meninggalkan kewajiban utama atau tidak? Gitu. Kalau dengan bekerja malah mengabaikan kewajiban utama sebagai istri, akan jadi bahaya. Contoh sederhana merawat anak. Banyak hari ini karena gaya hidup, ini Mas Mr. Bernard ya, karena gaya hidup orang itu akhirnya hidupnya berat, penuh dengan tekanan. Bukan karena kebutuhan, tapi karena gaya hidup. Akhirnya ketika dia pengen bergaya, dia penuh dengan tekanan. Nah, orang dengan hidupnya, misalkan dia maksain beli KPR rumah, maksain beli cicilan mobil, kan akhirnya punya hitungan-hitungan yang harus dia lengkapi ya. Akhirnya dia bekerja itu hanya untuk memenuhi gaya-gaya hidupnya dia. Akhirnya banyak orang yang hari ini menitipkan anak ke orang yang gak dikenal, menitipkan anak ke, kasus kemarin beberapa kali ada yang menitipkan anak ke orang lain, akhirnya hilang, diculik apa segala macam. Itu salah satu hal yang saya lihat. Padahal
anak itu jauh lebih berharga dibandingkan harta apapun gitu. Nah, kalau itu bentuknya strategi untuk beradaptasi di zaman, boleh-boleh aja, tapi jangan sampai kebablasan. Jangan sampai nanti Mr. Bernard sama istri, sama suami sama istri kerja dan akhirnya melupakan entitas keluarga yang memang punya visinya sendiri. Tapi hanya untuk membantu, hanya untuk menopang suami bekerja sama di fase-fase awal ya nggak masalah. Di kantor-kantor saya ini banyak akhwat-akhwat, bahkan wakilnya saya di sini perempuan. Tapi saya utamakan dia harus menjadi seorang istri yang baik. Makanya ketika mungkin di kantor bawa anak, saya bolehin. Kenapa? Karena kalau enggak, dia kerja di performnya bagus, tapi anaknya terlantar, wah jadi bahaya. Memang ada plus minus, tapi intinya saya nggak mau ketika nanti tim-tim saya perform sebagai seorang leader, sebagai seorang punya achievement di perusahaan, tapi dia nggak achieve di rumahnya. Itu jangan sampai. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita lihat, kok Ustadz, ini inflasi Ustadz, ini stagnan apa segala macam bla 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 bla. Balikin lagi, kalau gaya hidup Anda mengejar itu, ya silakan, Anda akan hustling luar biasa. Tapi kalau gaya hidup Anda di waktu yang tepat, ya misalkan ya, terus punya titik cukup bersama istri, titik cukup kita di sini ya. Oke, sisanya ayah akan kerja keras untuk meningkatkan kebaikan dalam rumah, ya nggak masalah. Itu intinya kurang lebih. Jadi boleh-boleh aja istri bekerja, tapi jangan sampai melupakan kewajibannya. Gitu Bang Ilham. Terima kasih Kak. Siap, sama-sama Mr. Bernard. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Aisyah Karima. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui laki-laki yang tidak menyakiti hati seorang perempuan? Bapak, kakak ini nanya saya soal ini ciri-ciri laki-laki yang tidak akan menyakiti. Nggak ada ciri-cirinya. Ciri-ciri laki-laki yang tidak akan menyakiti hati itu ya nggak ada dalam proses pernikahan itu. Nggak mungkin hati nggak ada yang terluka, pasti ada lukanya, dan luka itulah yang membuat kita tumbuh. Kalau kalian anti terluka, ya nggak bakal tumbuh. Kalau saya sih ngeliat ketika istri saya salah ngomong terus dia minta maaf, itu jauh lebih baik, karena proses minta maaf dan berdamai dengan kesalahan itu jauh lebih baik daripada dia pura-pura nggak salah gitu. Kalau tanya Ustadz gimana ya, saya tuh nggak mau tersakiti sama laki-laki. Oh ya nggak usah nikah, nggak bakal tersakiti. Tapi kalau misalkan kalian berani ngehandle rasa sakit itu dan tahu cara handlingnya, ya itu jauh lebih baik, karena kehidupan nggak bakal seindah apa yang kalian bayangkan di film Cinderella tadi gitu. Rasa sakit itu pasti ada guys, dan cara terbaiknya adalah ya kita handle itu rasa sakit dengan hal yang benar, respon yang tepat. Jadi teman-teman, daripada kita nyari laki-laki yang nggak mau nyakitin kita, lebih baik kita nyiapin hati yang kuat gitu. Ketika some days ada luka, kita nggak bakal mati gara-gara satu luka gitu. Ini buat kakak-kakak di luaran sana ya, Kak Aisyah dan teman-teman yang lain, jadilah wanita yang kuat. Karena wanita tuh, ini pesan istri kan gini, istri saya tuh awal-awal nikah gitu juga tuh, sakit hatinya apa segala macam. Terus apalagi diajak dakwah kan, terus ada pesan dari ibu nyai di salah satu pondok di Bandung, dia bilang gini, istrinya pendakwah itu harus punya cadangan hati yang banyak. Kalau satu hati terluka, masih banyak hati yang lain siap menggantikan. Jadi namanya sakit hati itu pasti terjadi. Tapi gimana cara kita menyiapkan hati yang luas dan lapang, yang akhirnya ngebuat kita bisa handle sesuatu. Ini bonus buat Kak Aisyah ya. Analogi hati itu kayak ruangan yang sempit. Kalau teman-teman masuk ke toilet darurat misalkan 1x1 kecil banget, tiba-tiba pas baru buka celana mau buang air kecil, ada kecoa keluar, panik nggak? Panik lah, masa enggak ada kecoa gitu, apalagi kecoanya terbang, wah panik. Tapi kalau misalkan ruangannya berubah dari toilet ke lapangan futsal, teman-teman ngelihat kecoa yang sama, panik nggak? Iya nggak panik. Gitupun hati. Ketika hati kita sempit, Kak Aisyah, masalah sekecil apapun jadi masalah gede. Kalian akan gampang terluka, gampang tersakiti. Kenapa? Bukan karena orangnya, tapi karena hatinya yang kecil. Tapi kalau hatinya lapang, hatinya bisa memaafkan, hatinya bisa, ketika ada apapun kita akan santai aja. Bahkan kalau di lapangan futsal ngelihat ular kobra, jaraknya misalkan 20 meter dari kita ngeliat, ih kobra, nggak bakal panik, paling ngejauh gitu, nggak deketin. Tapi kalau di toilet lihat ular kobra, pingsan kali, ya kan? Nah,
Fokusnya jangan nyari orang yang gak nyakitin hati. Fokusnya lapangkan hati, kuatkan hati, agar some days ada apapun dalam kehidupan ini kita bisa handle dengan baik. Gitu ya. Insyaallah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nita Afan, izin bertanya, jika seorang suami tidak mengizinkan istri pergi ke kajian di tempatnya dengan tujuan mempelajari ilmu fikih wanita, sedangkan si suami tidak tahu hukumnya, apakah hukum untuk suami tersebut? Siap. Kalau suami nggak ngizinkan antum kajian, jangan berangkat. Tapi suami nggak ngajarin, Ustaz. Ada YouTube lah sekarang, baca bukunya. Tapi jangan jadikan alasan menuntut ilmu itu untuk durhaka sama suami. Kenapa suami nggak ngizinkan? Bisa jadi kamu ini kajian di sana di sini makin kasar sama aku. Gitu. Ikut kajian, ganti-ganti jilbab, kajian sini jilbabnya ini, gantian jilbabnya ini. Tapi mulut masih kasar sama suaminya. Tapi kelakuan masih percuma. Saya punya kisah menarik ketika kami di Munzalan di Pontianak, ada kajian emak-emak, kajian ibu-ibu tuh datang ibu-ibu berminggu-minggu, tiap minggu sore itu tiap Jumat sore itu kajian ngaji. Di bulan kesekian bapak-bapaknya ada yang ikut juga. Lah, ini kan kajian ibu-ibu, ngapain bapak-bapaknya ikut? Ditanya sama tim, Pak, kok ikut kajian Pak, ngapain? Saya itu aneh Ustadz. Aneh kenapa? Istri saya ini ikut kajian dari muda dulu, ikut majelis taklim, ikut ini, tapi mulutnya nggak berubah, kasar mulutnya tuh, masya Allah tabarakallah. Tapi pas ngaji di Munzalan, dia jadi baik Ustadz. Nggak pernah dia menghardik saya, nggak pernah marah-marah, mulutnya jadi bagus. Saya pengen tahu di mana dia belajar. Oh iya Pak ya. Akhirnya saya datang dan saya lihat, ternyata nyaman belajar di sini. Jadi teman-teman, dakwah terbaik untuk keluarga itu bukan dengan perkataan, tapi dengan uswah, dengan contoh. Kenapa? Karena action speak louder than the words. Keren banget gue, Vi. Jadi karena perkataan itu lebih kenceng, perbuatan, uswah itu lebih kenceng omongnya dibandingkan omongan. Jadi udah jalanin dulu. Jangan sampai ikut kajian tapi sama suami masih kasar. Sama suami nggak ngelayanin dengan baik, ya kan? Suaminya nggak pokoknya berantakan. Wajar suami bilang kajian aja terus, ustadz aja terus, gua ditinggalin. Nah wajar dia. Hati-hati nanti kakak-kakak kayak gitu, suaminya jadi anti sama dakwah. Jadi dakwah traumatik sindrom nanti. Jadi dakwah sama ukti-ukti yang ikut kajian, jadi trauma, jangan. Jadi tugas kita tetap ikut sama suami. Kata suami jangan dulu. Oke, siap, samina wa ta'na. Saya boleh belajar di Zoom, saya boleh belajar di YouTube, boleh ikut. Setelah belajar, praktekin dong servisnya, praktekin dong pengabdiannya. Nanti insya Allah pelan-pelan Allah bukakan hatinya sampai kita doain. Karena tugas kita tadi ABCD. Ajak baik-baik, bicara baik-baik, contohkan yang baik-baik, terakhir doakan yang baik. Nah itu tugas kita cuman itu kok. Nggak ada tugas suami adalah merubah istri, tugas istri merubah suami, nggak ada. Cari ayatnya keliling dunia, nggak ada. Tugas kita bukan merubah orang lain. Oke, itu Bang Ilham. Lanjut. Ini pertanyaan yang terakhir Bang. Ya. Dari Kak Arik Nugraha. Oke. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya laki-laki berusia 30 tahun. Sangat ingin sekali menikah. Namun saat ini saya menanggung ekonomi keluarga dan kebetulan menanggung beban hutang keluarga yang nominalnya bikin ubun-ubun saya panas. Pertanyaan saya, haruskah saya lunasin hutang dulu atau tetap mengupayakan menikah dengan kondisi yang sedang menanggung hutang? Untuk kondisi finansial saat ini, penghasilan saya hanya cukup untuk melunasi hutang. Mohon arahan Ustadz. Terima kasih banyak. Keren Bang Arik. Saran saya satu, cepat nikah. Kalau antum menunda pernikahan karena nggak alasan finansial, hutang keluarga, antum gak bakal nikah aja lah. Justru pernikahan dengan kondisi struggling dan hustling dan kondisi calon istri dan keluarga yang tahu, jangan cowok kalau nikah jangan pura-pura kaya, jangan pura-pura keren, kalau lagi bangkrut ngomong aja bangkrut. Gitu ya. Saya lagi punya utang, saya mau nikah tapi mau nggak nemenin saya berproses? Ayo. Perempuan kayak gitu jaga seumur hidup.
Tapi Ustaz saya nyari-nyari nggak ada. Jangan nyari di tempat yang salah dong. Nyari di kajian seperti ini. Ada yang mau sama Bang Arik? Langsung japri Bang Ilham. Ayo kita hustling bareng, kita berjuang bareng. Yang ada yang tutup kemungkinan kan. Nah, saran saya minta sama Allah, ya Allah, teman-teman, hutang itu bukan kita yang melunaskan. Hutang itu Allah yang lunaskan. Tugas kita ngebayar, yes. Tapi cara ngelunasin itu caranya Allah. Tugas utama kita pengen lunas hutang, ya yang pertama tuh punya etikat baik, kita nyicil. Tapi kita juga harus punya prasangka baik sama Allah. Pasti Allah lunaskan, jangan malah ketakutan. Apalagi Bang Arik ceritanya, menanggung ekonomi keluarga dan membangun hutang keluarga. Berarti bukan salah antum. Ketika antum ngambil posisi, biar saya yang bayar. Itu laki-laki. Disitulah tanggung jawab. Jangan banyak takut. Pokoknya kalau kita nggak maksiat sama Allah, jangan takut sama apapun. Antum nggak zina, antum nggak minum khamr, antum sholat tepat waktu, antum ngaji. Jangan takut sama apapun. Manusia mungkin mengecewakan. Manusia mungkin membuat kita ya putus asa. Tapi Allah nggak mungkin ninggalin kita. Nggak mungkin ninggalin kita. Orang yang dekat sama Allah tuh pede hidupnya. Bang Arik sekarang punya hutang. Ya udahlah biarin. Toh bukan saya yang bakal dihisap nanti. Saya bantu orang tua saya. Ya udah ya Allah, saya mau lunasin. Tunjukkan caranya. Justru Allah tuh ngasih masalah nunggu kita sujud malam-malam. Kalau mungkin gak dikasih masalah jam 3, itu masih main Mobile Legends, masih push rank biar jadi Mythic Glory. Tapi bisa jadi ketika antum dikasih masalah kayak gini, antum jam 3 ngerengek sama Allah. Ya Allah, please help me ya Allah gitu. Jangan bertanya, why me ya Allah, why me? Nanti Allah bilang, why not? Kan aku Tuhannya. Banyak nuntut amat tuh manusia, ikutin aja skenarionya. Kan aku udah ngasih jatahnya. Nah, tugas kita Bang Arik ngapain? Ya udah siapa ya, aku ambil tanggung jawab dan aku tahu engkau nggak bakal ninggalin aku. That's it. Aku nggak maksiat, aku nggak riba, aku nggak apa ya. Ini dosa riba orang tua nggak apa-apa, aku akan ambil tanggung jawabnya. Kuatkan, insya Allah Allah selesaikan. Allah yang maha segalanya. Nah, disitulah prasangka baik sama kita adalah output dari iman kita pada Allah. Jadi saran saya segera menikah. Ya, udah 30 tahun, masa cuma dipakai kencing doang? Udah kah? Cepat nikah, minta keturunan yang soleh, minta rezeki dibukakan. Sip? Jangan banyak takut, insya Allah Allah bukan pintu rezeki yang baik, yang halal, yang berkah tanpa bermaksiat kepada Allah. Udah nih Bang Bernard nih, keren. Nikahnya di KUA aja, jangan tambah hutang. Karena setuju Bang Bernard. Siap. Sebelum kita masuk ke sesi kesimpulan, kita masuk sesi dokumentasi bareng dulu ya. Untuk teman-teman yang mau ikut dokumentasi silahkan kameranya di-on-kan ya. Yang untuk ahwat atau perempuan silahkan hijabnya atau kerudungnya dirapikan dulu. Aku yang akan ambil sesi dokumentasi. Kita tunggu 30 detik. Iya teman-teman yang mau ikut sesi dokumentasi. Karena nggak ada lagi yang on kamera, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Sekarang alhamdulillah malam ini kita belajar banyak, dan untuk sebelum kita tutup kajian pada malam ini, kami mohon kesediaan Bang Adia untuk menyampaikan kesimpulan dan pesan penutup. Siap. Untuk Bang Adia kami persilakan. Siap. Makasih Bang Ilham. Insya Allah. Mohon maaf ya kalau dalam penyampaian saya banyak cetak-cetuknya. Dan
Ya banyak bercandanya. Semoga yang disampaikan tidak keliru. Dan kalau ada kesalahan boleh dikoreksi. Dan kalau ditemukan kebaikan itu dari Allah. Kalau banyak salah ya salah. Saya mohon maaf. Jadi teman-teman, niatnya yang pertama adalah tidak ada yang sempurna yang terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak kebahagiaan itu tidak tercapai bukan karena kebahagiaan yang nggak ada, tapi karena standar yang kita tempelkan terlalu tinggi. Saya tutup dengan satu cerita, ada seorang monyet muda bergelantungan di pinggiran hutan. Ketika itu lewat monyet tua, dia panggil Pak Monyet, katanya. Ada apa monyet muda? Aku bertanya, kemana ya jalan ke hutan? Terus si monyet tua bilang, ini udah hutan. Enggak, kata monyet muda. Hutan itu harus seperti film Tarzan, katanya. Ada gelayutannya, ada air terjunnya, ada ini, dia spesifik banget. Terus kata monyet tua, kalau kamu nyari yang kayak gitu nggak ada di sini, tinggalkan aja. Banyak dari kita hari ini seperti monyet muda tadi yang sedang mencari hutan di dalam hutan. Jangan sampai nanti ketika kalian menikah, kalian menemukan pernikahan royal wedding yang kalian lihat di drama Korea, yang kalian lihat di sosial media. Padahal kebahagiaan bukan itu standarnya. Kebahagiaan itu dari hati, dan hati yang bahagia itu dari taat sama Allah. Selamat berproses, selamat berjuang. Yang mau bertaaruf, menikah, semoga Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. 3B. 1. Berusaha. 2. Berdoa. Yang ketiga, bercerminlah. Sudah pantaskah aku untuk dirinya? Jazakumullah, yang baik-baik dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf sebaik-baiknya. Makasih buat teman-teman Jovisa dan Bang Ilham mobil khusus. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikum. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Adia atas ilmunya, juga untuk teman-teman semuanya di sini yang sudah menyempatkan waktunya dari awal sampai akhir. Kami juga mengundang teman-teman untuk berbagi insight atau hikmah dari kajian yang diikutinya pada malam ini dengan di IG story di @bang_adia dan @sobetjovisa agar makin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Dan untuk teman-teman mohon kesediaannya untuk mengisi survei yang nanti kita share. Satu feedback sangat berarti bagi kami akan bisa membuat Jovisator kedepannya akan agar lebih keren lagi. Oke. Kami memohon maaf jika acara ini berlangsung ada hal yang kurang berkenan, baik dari saya sendiri sebagai host maupun dari teman-teman di Jovisa lainnya. Sampai jumpa di Jovisa Talk berikutnya setiap Ahad malam, dan khusus teman-teman Ahwat perempuan bisa juga join kajian Jumanji Jumat malam mengaji pada Jumat malam. Kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.